Halo, assalamualaikum. Kita lihat di sini, sepertinya belum ada partisipan. Hanya saya sendiri sebagai host. Mungkin anak-anak belum tahu informasinya, atau bisa jadi mereka belum punya kuota yang cukup untuk mengikuti kegiatan Zoom ini. Tetapi saya pribadi sudah menawarkan untuk belajar secara luring, jadi di luar daring. Di grup WA kita sudah kita sampaikan undangan ke anak-anak. Kalau hari ini secara daring tidak berhasil, maka kita akan coba besok secara luring, insya Allah. Yasmi, ditampilkan videonya. Tony Yasmi, bisa jadi teman kalian nggak ada kuota ya. Sabar dah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, have you ever heard passive voice? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pertama kita bahas pengertian dari kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Kalimat aktif mempunyai pengertian yaitu kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan atau pekerjaan. Golongan kalimat aktif ini pada umumnya mengandung kata kerja yang berimbuhan me. Sementara itu, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan atau pekerjaan. Pengertian lainnya adalah kalimat yang subjeknya bermakna menderita atau sasaran. Predikat kalimat pasif berimbuhan di, dikan, di-i, diper-i, diperkan, dan ter. Kalimat pasif dalam bahasa Indonesia dapat dengan mudah dibentuk yaitu hanya dengan menambahkan awalan di depan kata kerja. Contohnya, aktif, adik menendang bola. Pasif, bola ditendang adik. Tetapi dalam bahasa Inggris terdapat cara yang sedikit berbeda untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kita harus merubah beberapa bentuk kata kerjanya dan menambahkan to be di depannya. Contohnya, aktif, my brother kicks the ball. Pasif, the ball is kicked by my brother. Perhatikan contoh yang ini. He opens the door. The door is opened by him. He, subjek pada kalimat aktif, menjadi objek pada kalimat pasif. Kemudian perhatikan, the door, objek pada kalimat aktif, berubah posisinya sebagai subjek pada kalimat pasif. Sementara itu, kata kerjanya di sini adalah to be plus verb 3. Jadi verb ketiga dari open itu adalah opened. Ini termasuk jenis kata kerja yang beraturan. Bentuk kata kerja sekali lagi ada 3. Bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Bentuk pertama digunakan pada present, kedua pada past, dan yang ketiga biasanya digunakan dalam kalimat pasif ini, atau mungkin dalam kalimat dengan tenses perfect seperti present perfect tense atau past perfect tense. Baik, demikian tentang contoh perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Perhatikan contoh yang lain. Sekali lagi rumusnya adalah be plus verb 3. Contoh yang pertama, ini tense-nya dalam bentuk simple present tense. My carrot is eaten by Erika. Wortel saya dimakan oleh Erika. Yang nomor 2, yang kedua, the meeting was cancelled. Pertemuannya ditunda. Yang kedua, tense-nya dalam bentuk simple past atau past tense. Baik, yang ketiga atau nomor 3,
This door will be locked. Pintu ini akan dikunci. Ini adalah dalam bentuk future tense atau simple future tense. Jadi di sini will diikuti dengan be, kemudian diikuti dengan verb ketiga. Baik, yang berikutnya adalah contoh-contoh dari kalimat pasif dengan berbagai tenses. Jadi pada intinya ketika kita mempelajari kalimat pasif, bukan hanya 3 tenses dasar yang harus kita tahu, kita kuasai, bukan hanya simple present tense atau present tense, bukan hanya past tense atau simple past tense, dan juga bukan hanya future tense atau simple future tense, tetapi juga tenses-tenses yang lainnya. Silakan Anda baca contoh-contoh perubahan dari kalimat aktif menjadi pasif dengan dalam berbagai tenses. Baik, sementara itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas partisipasi semua anak-anakku, siswa-siswa SMK Negeri 1 Lembar pada kesempatan ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Tony Asmi, Pratami, Wiwin Apriliana, dan juga ada Sulas. Aditya kelas apa? Aditya? NKN, Pak. PKN? NKN. NKN? Kalau Ananda? Apa? Ya, Ancol? Apa juga, Pak? Tony Asmi? NKN, Pak. PKN? TKN? NKN. NKN? Oke, Wiwi? Apat. Wiwin Apriliana? Sulas? Suaranya jangan di on kan dulu suaranya, masih mati itu. Wiwin Apriliana kelas apa? Wiwin Apriliana kelas apa? Oh iya, terima kasih. Baik, saya rasa cukup dulu ya. Cukup ya? Ya, Pak. Karena suaranya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir saja ya. Jangan lupa ikut kelas yang berikutnya. Kalau masih ada kuota, insya Allah. Kalau masih ada kuota kelas yang Bisa habis kuotanya ini. sudah habis ya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Inilah kelas meeting yang saya lakukan. Saya rasa kelas daring yang saya lakukan. Terima kasih banyak sudah mau menonton kegiatan saya.